Shalom, selamat hari Minggu Jumat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tinggikan namanya, puji Dia, dan terimalah sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Dalam pujian ini sama-sama lebih semangat puji Tuhan. Bawa hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Amin. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Haleluya, Kau takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh itu. Yes, haleluya.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari jemaat, angkat suaramu, kita memuji Tuhan. Dia terbesar dan termulia. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama menyembah. Angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Dia. Inilah sembahan kami Tuhan. Inilah pujian kami. Haleluya, kami naikkan syukur hanya padamu, hanya padamu Tuhan kami menyembah. Oh haleluya, hanya padamu kami menyembah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Pahlawan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang beraktivitas, mari kita sejenak, saya mengundang, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah roh-Mu Tuhan berbicara pada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan membuka hati kami, Roh Kudus, supaya firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh subur dalam kehidupan setiap kami semuanya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, Roh Kudus, berikan kami hikmat pengertian supaya kami boleh menangkap pesan dari firman-Mu, Kau yang akan berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema pemulihan Tuhan. Bagaimana kita ini perlu mengalami pemulihan Tuhan. Kita perlu mengalami suatu kebangkitan dalam kehidupan kita. Pemulihan dari kesalahan-kesalahan kita. Pemulihan dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan. Kita akan belajar dari suatu kisah Yosua, ya, bagaimana dia dan bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, mengalami kegagalan. Dan terlebih lagi bagaimana kita akan belajar pagi hari ini bagaimana Yosua dan bangsa Israel ini bisa bangkit, menang atas dari kegagalan yang mereka lakukan. Kita akan buka kitab Yosua 7 ada ayat 1 sampai 26. Mungkin saya akan membaca secara lompat-lompat, tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara merenungkan, membaca secara full agar bisa tahu kisah dari keseluruhan perjalanan Yosua ini. Judulnya Dosa dan Hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sungguh membuat kita heran mungkin. Ya, bagian kalau kita lihat sebelumnya bahwa Yosua ini sudah mengalami berbagai mujizat sejak ditinggalnya pemimpin besar mereka Musa. Yosua menjadi pemimpin. Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, membelah sungai Yordan, melakukan mujizat seperti Musa yang lakukan. Ya, Yosua ini mengalami kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang secara ajaib, yang dia menangkan peperangan tanpa harus berperang melawan kota Yeriko. Ya, sebelumnya kita bisa melihat bahwa bagaimana Yosua ini hanya mengitari kota Yeriko dengan sangkakala, dengan bunyi-bunyian, dengan ceracap bisa merobohkan kota Yeriko yang terkenal
besar, terkenal megah, terkenal kuat, terkenal hebat. Bangsa Israel ini sedang di atas daun. Mungkin keadaan bangsa Israel ini sekarang di pasal 7 kita lihat mereka habis mendapatkan kemenangan yang besar, mendapatkan pesta, mendapatkan kebanggaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat bangsa Israel ini melakukan suatu kesalahan, ya akibat kemenangan seringkali kita menjadi lupa akan perintah Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini melakukan perbuatan dosa yang seharusnya tidak dilakukan oleh bangsa umat pilihan Tuhan. Bagaimana bangsa ini disertai oleh Tuhan, bagaimana bangsa ini mengalami pemeliharaan oleh Tuhan, bagaimana bangsa ini mengalami anugerah berlimpah-limpah pemeliharaan Tuhan yang tak henti-hentinya di padang gurun. Dan mereka sedang menuju tanah perjanjian, sedang mengambil janji Tuhan, sedang menuju masa keemasan mereka di tanah Kanaan. Tetapi dosa tetap mereka lakukan. Sungguh disayang kalau kita lihat perbuatan bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini berubah setia. Dosa yang sungguh fatal dilakukan oleh orang Israel. Mereka berubah setia, mereka berubah melupakan kebaikan Tuhan, mereka melupakan penyertaan Tuhan, mereka melukai hati Tuhan, berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, setelah tembok Yeriko ini roboh, tembok Yeriko ini kalah, bangsa Israel ini menjarah, mengambil ada barang-barang yang dikhususkan Tuhan, yaitu barang-barang emas, perhiasan itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan, dan diambil oleh sebagian orang Israel. Ada sekelompok orang Israel melupakan perintah Tuhan. Bangsa Israel sekelintir orang melakukan perbuatan dosa dan bangsa ini harus menanggungnya semuanya. Berubah setia, bangsa ini berubah setia karena perbuatan dosa segelintir orang, ya. Dan melanggar perintah Tuhan adalah perbuatan dosa. Kenapa manusia ini berbuat dosa? Biasanya cenderung oleh keinginan hati. Ada barang-barang yang dikhususkan Tuhan, emas, perak, perhiasan, barang-barang yang membuat mata ini serasa ingin memiliki. Dan bangsa dan orang Israel ini khususnya Akan ini melakukan perbuatan dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Keinginan hati seringkali bertentangan dengan maksud Tuhan. Keinginan hati, harta dunia, ketenaran membuat manusia itu berbuat dosa, lupa akan Sang Pencipta, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan berkat Tuhan yang sudah berkecukupan, tetapi karena keinginan hati ingin lebih, dosa menghinggapi manusia. Seperti dosa di awal, manusia mengalami dosa pertama, manusia Adam mengalami dosa pertama karena keinginan mata, keinginan akan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga manusia melakukan dosa. Dan sampai saat ini manusia tetap mengingini dosa. Harta dunia, ketenaran, keinginan mata, keinginan daging membuat manusia berbuat dosa. Dan berikutnya, bertindak dengan kemampuan sendiri. Kalau kita lihat Yosua ini tidak disebutkan dia bertanya kepada Tuhan atau mencari wajah Tuhan bagaimana dia harus menyerang kota Ai. Yosua menyuruh orang bertindak sesuai. Mungkin Yosua tahu kota ini hanya kecil, kota ini ya mungkin tidak ada separuhnya dengan kota Yeriko. Kota Yeriko yang besar, gagah, kuat, bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti, bisa dikalahkan dengan mudah. Apalagi kota Ai yang kecil, apalagi kota Ai yang ya tidak seberapa penduduknya. Ya, Yosua mengambil keputusan, ya mengandalkan kemampuan, ya silakan kita utus, kita lihat, intai. Ya, Yosua ini pengalaman, dia sebagai pengintai,
Yosua juga menyuruh pengintai. Pengintai itu kembali lagi ke Yosua. Kota ininya kecil, hanya 3, ya tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak. Yosua, bangsa Israel ini mulai congkak, ya, mulai menyombongkan kemampuannya. Cuma berapa orang sih sana? Ya, tidak usah rame-rame kita ke sana. Tidak usah rame-rame. Cukup 2-3 ribu orang kita bisa maju mengalahkan kota Ai. Akibat tinggi hati itu seringkali akan membuat orang melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan, tidak tunduk akan firman Tuhan. Biasanya mendengarkan firman Tuhan, biasa merenungkan firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan karena tinggi hati, merasa mampu, merasa bisa, merasa punya kekuatan untuk melakukan sendiri tanpa Tuhan. Tinggi hati melawan Tuhan, ya, tidak mau tunduk, ya. Dan Yakobus 4 mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Di sini disebutkan bahwa orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Tuhan di Yakobus 4. Orang yang congkak itu seakan-akan menentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin kita mengalami hari yang baik, kita merasa bisa mengatasi PPKM ini, hidup kita masih baik-baik saja selama PPKM, kita juga diberkati, kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Apakah itu akan menyebabkan kita tidak perlu Tuhan? Apakah itu membuat kita ini mengandalkan diri sendiri? Apakah itu berdampak kita tidak usah ke gereja aja nggak apa-apa, tidak masalah tidak ke gereja, hidupku toh juga diberkati? Apakah kehidupan kita ini mulai ada rasa tinggi hati, atau kita sedang merasa bahwa saya mampu, ya, wah selama ini gereja nggak ada, Tuhan juga memberkati hidup saya? Apakah kita merasa seperti itu, ataukah kita di rumah, oh aku rindu beribadah bersama-sama dengan Tuhan, aku mau datang beribadah dengan Tuhan dengan rasa yang rendah hati, rasa yang haus akan Tuhan, rasa cinta akan Tuhan. Aku mau rindu datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Apakah itu sedang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara? Apakah di dalam hati kita ini ada roh yang menyala-nyala? Kita perlu Tuhan, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan, saya rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya rindu masuk ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Inikah yang harus kita introspeksi hari-hari ini? Apakah kita mampu berjalan tanpa Tuhan? Kita mengandalkan diri kita sendiri, ataukah kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, aku perlu Kau, aku perlu Kau Tuhan, aku memohon Tuhan berkat-Mu Tuhan, aku memohon perlindungan-Mu. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan akan mengasihani orang yang rendah hati. Bangsa Israel ini berubah congkak. Bangsa Israel ini tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang dulunya mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan bagaimana cara menyerang tembok Yeriko, tiba-tiba berubah menjadi tidak setia dengan tidak tunduk kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan harus menyerang atau gimana. Harus bagaimana Tuhan? Walaupun ini kota kecil, ya, walaupun ini masalahku kecil Tuhan, ya cuma masalah sepele Tuhan. Apakah kita masih mau melibatkan Tuhan? Ataukah kita hanya masalah besar yang kita anggap kita tidak mampu baru kita datang kepada Tuhan? Ataukah kita hanya melihat, oh ini masalah kecil Tuhan, gak usah berdoa Tuhan, aku bisa mengatasi Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan dukungan doa teman-teman saya, aku mampu Tuhan, ini cuma masalah kecil, bisalah, ngapain ya? Apakah kita ini memandang Tuhan ini kalau kita perlu masalah yang besar, kalau masalah yang kecil kita tidak perlu? Kita tidak boleh seperti itu. Kita belajar dari pagi hari ini, kita belajar dari Yosua dan bangsa Israel, bagaimana dia memandang kota Ai dan dia kalah karena tidak mengandalkan Tuhan. Masalah kecil akan menjadi besar kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Berikutnya, bagaimana sikap Yosua ketika sadar bahwa dia sudah berbuat dosa.
dia sadar, dan inilah yang harus kita teladani dari sikap seorang pemimpin Yosua. Bagaimana dia lepas dari hukuman Tuhan, bagaimana dia meminta ampun dengan kerendahan hati. Di ayat 6 dikatakan Yosua sujud menyembah. Ya, ketika saya bacakan kembali ayat 6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dia mengoyakkan lambang penyesalan. Dia mengoyakkan lambang meratap bahwa dia melakukan kesalahan. Ada orang yang berdosa, ada orang yang melakukan kesalahan tidak tahu, ya, tidak mau tahu atau bodohi, tidak cuek, ya. Ini dosa dia cuek, tidak merasa masih mampu. Tapi Yosua ini luar biasa yang harus kita teladani. Bagaimana ketika kita mengalami kesalahan, bagaimana kita mengalami kekhilafan, kegagalan, Yosua ini mengoyakkan jubahnya dan dia sujud dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang seharian. Yosua sujud, tidak berkata apa-apa, dia meratap, dia menyesal. Ada penyesalan akan perbuatannya. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ya, dan berkata Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadi untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Ya, Yosua menyesal. Ya, Yosua menyesal. Kita ini sebagai orang umat pilihan Tuhan, ketika kita berdosa, kita sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan, sikap kita harus meniru seperti Yosua. Kalau dulu kita sombong, kita mengandalkan diri kita sendiri, sadar bahwa kita ini hidup tidak bisa tanpa Tuhan. Kita harus dalam tindakan sekecil apapun, dalam perilaku kita, dalam keputusan-keputusan kecil kita, libatkan Tuhan. Apakah keputusan yang akan kita ambil ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Apa yang kita lakukan ini apakah memuliakan nama Tuhan? Kita harus minta tuntunan Tuhan agar kita tidak salah melangkah. Yosua kemudian sujud meminta ampun kepada Tuhan. Dia menyesal, ada penyesalan kalau dia bersalah kepada Tuhan dan kembali kepada perintah Tuhan. Di ayat 10 sampai ke 15 dikatakan di sini bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan tengah-tengahmu, supaya tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dan ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yosua mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan di ayat 16 dikatakan, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi.
lalu menyuruh orang Israel itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita meminta petunjuk Tuhan dan kita mendapatkan firman Tuhan, apakah kita langsung kita bereaksi bagaimana? Bagaimana reaksi kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita menunggu, menunda, ya? Apakah untuk kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan kita harus menunggu? Tetapi kita pagi hari ini kita belajar seperti Yosua. Pagi-pagi dia langsung mengambil perintah, memberikan kembali, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Yosua mengambil tindakan bahwa Yosua harus memulihkan keadaan bangsa Israel dengan melakukan firman yang diperintahkan oleh Tuhan. Yosua kemudian memanggil suku demi suku, keluarga demi keluarga, sehingga didapatinya akan, kalau kita lihat, akan berbuat dosa dengan menyembunyikan harta-harta jarahan, akan mencuri. Ya, dosa itu tidak bisa disembunyikan. Dosa tidak bisa disembunyikan dimanapun juga. Tuhan tahu setiap perbuatan dosa kita, seperti akan mencoba menyembunyikan dosa-dosanya, menyembunyikan barang-barang. Ada jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya karena keinginan dosa, keinginan hati akan berbuat dosa, dan dosa itu membuat orang Israel menderita, sehingga bangsa ini dipukul kalah oleh kota Ai yang kecil. Karena dosa yang kecil mengakibatkan seluruh bangsa Israel ini harus menanggung. Bapak Ibu Saudara, jangan simpan dosa kita. Jangan sampai kita tersandung karena dosa yang kita sembunyikan. Kalau ada dosa, ada pelanggaran yang kita lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Kita harus meminta ampun. Ya, minta dukungan dari gembala yang ada, minta dukungan dari teman-teman rohani kita, minta dukungan dari senior-senior rohani kita di gereja kita ini ada. Kita meminta dukungan doa, kita membuat pengakuan dosa. Aku punya dosa. Jangan sampai dosa itu ditemukan oleh Tuhan dan ditegur oleh Tuhan, sehingga dosa itu harus dibuang oleh Tuhan sendiri. Kalau kita mengaku dosa kita sekarang, biarlah dosa itu kita buang, kita lepaskan. Karena di dalam iman kita, karena karya Yesus di atas kayu salib, dosa kita ini sudah diampuni. Dan perintah Tuhan, janganlah berbuat dosa lagi. Dosa kita sudah diampuni. Segala pelanggaran kita yang dahulu sudah diampuni. Segalanya dulu kita melakukan kesalahan karena ketidaktahuan kita, Tuhan sudah ampuni. Tuhan memberikan kasih karunia atas dosa-dosa kita, sehingga kita yang harusnya layak dihukum, harusnya kita yang layak disalib, masuk neraka, tetapi karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuat dosa kita diampuni. Bahkan kita dilayakkan untuk kita memanggil Allah kita ya Aba, ya Bapa. Karena hubungan kita sudah diperdekat, kita boleh memanggil Tuhan kita Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi umatnya, Bapa yang mengasihi anaknya. Kita jangan sampai berbuat dosa, apalagi menyembunyikan dosa seperti akan. Dosa ini sangat akan membuat keluarga, gereja terutama menanggung semuanya. Dosa ini harus kita buang, ya, akan dihukum karena berbuat dosa. Karena dosa itu harus dibuang. Dosa tidak bisa dipelihara. Dosa tidak bisa disimpan. Ya, yang dipelihara adalah berkat Tuhan, bukan dosa. Dosa harus dibuang. Dosa itu tidak dapat disembunyikan kembali. Tidak dapat disembunyikan. Apalagi akan ini mencuri karena ketamakan, karena keserakahan, karena keinginan, ya. Keinginan hari-hari ini, keinginan mata. Oh, teman saya punya ini, teman saya punya ini. Aku ingin. Ya, perintah firman Tuhan, janganlah engkau mengingini, ya, mengingini
milik tetanggamu, mengingini, janganlah kita mengingini, ya. Apalagi kalau sudah ada nafsu untuk mengingini, janganlah seperti Akan ini berbuat dosa karena dia tidak bisa menahan nafsu dosanya, keinginannya, sehingga dosa itu melanggar kesucian Allah. Ketika dia mengambil barang-barang yang dikhususkan Allah, dia mengambil kesucian Allah, dia melanggar perintah Tuhan, dia melawan Tuhan. Dosa adalah melawan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita introspeksi diri. Saya pun mengintrospeksi diri. Apakah ada dosa yang masih tersembunyi dalam hidup saya? Apakah ada dosa yang tersembunyi sekarang? Kalau ada, letakkan tangan di dada, bilang, Tuhan ampuni. Di pagi hari ini kita mau sujud berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran dosa yang kita lakukan, ataupun pelanggaran dosa yang kita sembunyikan. Dosa kecil, dosa besar, jangan kita sembunyikan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan supaya kita bisa lepas dari dosa yang mengikat. Saya percaya kalau kita semua berdoa, kalau Bapak Ibu berdoa dan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan berkarya pagi hari ini melepaskan kita semua dari ikatan dosa. Ikatan belenggu dosa itu sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Di atas kayu salib mati, mengambil kunci maut, menginjak kuasa maut, dan menang atas kuasa maut. Karya salib luar biasa menjadi iman kita bahwa penebusan dosa itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan, kita harus belajar kisah dari Akan, ya, bahwa bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mengalami sesuatu yang salah, sesuatu yang gagal, sesuatu yang buruk karena dosa Akan, ya, tidak bisa mengalahkan kota Ai yang kecil karena kesombongan, tidak bertanya pada Tuhan, ya, karena ada dosa mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai. Pagi hari ini mari kita kembali kepada perintah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita ketika kita datang mengaku pada Tuhan, dan Tuhan akan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita, sebelum berdoa, saya rindu, ya, kita menyanyikan sebuah lagu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, rencanamu indah dalam kehidupan setiap kami. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak dapat kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi,
hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau merencanakan yang indah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, supaya kami belajar seperti Yosua Bapa. Ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan kegagalan Tuhan, ajari kami seperti Yosua Tuhan, yang datang menghadap Engkau Tuhan dengan sujud menyembah, dengan rendah hati Tuhan memohon ampun Tuhan Yesus. Biarlah kami mempunyai hati yang rendah hati Tuhan Yesus, agar Kau berikan kami pemulihan demi pemulihan Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Kau berikan pemulihan Tuhan. Biarlah kasih setiamu, anugerah-Mu berlimpah-limpah itu Tuhan turun tercurah pagi hari Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa. Lewat karya salib-Mu Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Berkati hidup jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan, mujizat-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus, berikan kami iman Tuhan kepadamu Tuhan. Pakai hidup jemaat-Mu Bapa, agar setiap kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan yang ajaib bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu GPI Pahlawan ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap mereka yang mengalami pergumulan demi pergumulan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kau tidak pernah gagal Tuhan dalam merencanakan kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan segenap pengurus GPI Pahlawan, gembala yang ada Tuhan, Bapak Markus Yudi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ini Bapa. Berkati Tuhan, Kau lepaskan Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Berkati Tuhan proses vaksin ini Tuhan Yesus, supaya bisa berjalan dengan baik. Kau pulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kalau sebentar kami boleh mengakhiri ibadah online pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau menjamah Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu Tuhan, lewat pujian, penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan berjalan selama sepekan ke depan Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa, melalui cinta kasih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
Biarlah Tuhan Yesus Kau menolong kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberikan kami Tuhan keberuntungan, keberhasilan Tuhan Yesus. Kau memberikan anak-anak-Mu Tuhan kesembuhan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan perjalanan anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kehidupan kami semuanya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini Bapa. Dengan segala keterbatasan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Roh-Mu Tuhan hadir dalam setiap rumah jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Jemaat GBI Pahlawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.